Part 10. Perasaan setelah berpisah. Aku segera memaksa Bondan keluar dari mobil Santi. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh Mas Yudis, ini adalah keputusan yang terbaik. Toh Mas Yudis hanya di rumah Santi sementara saja dan hanya pada malam hari saja karena siangnya masih bisa bekerja. Kalau Bondan yang ikut Santi, aku takut dia akan membuat masalah di rumah Santi, Mas. Aku tidak akan tega membiarkannya. Nanti setelah Mas Yudis gajian, kita bisa berkumpul kembali, ucapku kepada Mas Yudis. Aku menggiring anak-anakku masuk ke dalam rumah. Terima atau tidak, Mas Yudis harus menerimanya. Salahnya sendiri sebagai lelaki, dia minta solusi untuk menyelesaikan masalah, malah membahas hal yang tidak berguna. Setelah anak-anak masuk ke dalam rumah, aku mengintip Mas Yudis yang masih bergeming di jalan. Dia menatap ke arah mukaku yang menyebul separuh di balik pintu. Untuk beberapa saat tatapan kami bertemu. Ini untuk pertama kalinya kami berpisah menjelang tidur. Semoga saja di rumah Santi dia tidak kedinginan, batinku. Dengan tubuh lemas, laki-laki itu berjalan ke mobil Santi. Mas Yudis masuk melalui pintu kanan yang sudah tidak terlihat lagi dari pandanganku. Yang terlihat hanya Santi yang bergeser ke sebelah kiri. Tunggu, kenapa Santi duduk di depan? Kenapa tidak duduk di belakang saja? Aku segera keluar dari rumah, berusaha menghampiri mobil yang terdengar dinyalakan. Namun, tak sempat aku mengejarnya, mobil sudah melaju kencang meninggalkan tempatnya. Memang aku merelakan Mas Yudis menjadi barang jaminan karena aku percaya kepadanya. Dia adalah laki-laki setia yang tidak pernah melirik wanita manapun dari saat kami masih pacaran. Tapi ketika aku melihat dia, suamiku, duduk di samping wanita lain meskipun hanya sebagai sopirnya, rasanya ada yang nyeri di dada. Rasanya aku tidak rela. Aku kembali ke dalam rumah dengan tubuh lemas, seperti cacing yang tak bertulang. Nasib apa yang akan mempermainkanku, hingga harus melalui hari yang meresahkan ini. Pisah ranjang dengan suami hanya karena suatu hal yang tidak masuk akal. Tidur, titahku pada anak-anak yang masih duduk di depan televisi. Seperti hari-hari biasanya, anak-anakku tidak pernah membantah bila ibunya menyuruh mereka tidur. Meskipun ketika aku masuk kamar, terkadang Arif menyalakan televisi kembali dengan volume yang dihilangkan. Tampak sinar di luar kamar berubah-ubah, akibat bias dari cahaya televisi yang kadang gelap kadang terang. Entah bagaimana anak laki-lakiku bisa sesuka itu dengan televisi sehingga dia bisa paham dengan gambar tanpa harus mendengar suaranya. Terkadang aku memarahinya jika sudah berhasil menidurkan Arjuna. Tapi terkadang aku juga membiarkannya begitu saja jika sudah merasa lelah dan mengantuk. Setelah melihat anak-anak masuk ke kamarnya dan memastikan pintu tertutup rapat, aku segera masuk ke dalam kamar untuk menidurkan Arjuna. Baru beberapa saat berbaring, aku mendengar deru mesin mobil berhenti di depan rumah. Aku berlonjak kaget. Apakah mungkin Santi berubah pikiran dan mengembalikan Mas Yudis kepadaku? Segera aku gendong kembali Arjuna dan melihat keluar. Mik, Mik, suara Mas Yudis terdengar lirih di luar sambil mengetuk pintu. Iya Mas, jawabku yang sudah mulai membuka kunci pintu. Wajah tampan itu tepat di depan mukaku. Rasanya bahagia sekali aku bisa melihatnya kembali. Santi berubah pikiran ya Mas. Alhamdulillah, ucapku penuh dengan syukur. Apanya yang berubah pikiran? Tanya Mas Yudis. Ini Mas Yudis diantar pulang, ucapku. Aku pulang untuk mengambil motor dan jaket, ucapnya. Besok kerja dari rumah Santi. Terus Mas Yudis tidurnya bagaimana? Tanyaku. Santi menyediakan kamar kosong untukku. Tapi sepertinya aku tidak akan bisa tidur karena disuruh jaga di pos satpam sampai pagi, ucap Mas Yudis. Ya Allah Mas, besok kerjanya bagaimana? Tanyaku. Lah, tetap kerja, ucap Mas Yudis sambil mengambil jaketnya dari gantungan baju. Istirahatnya? Tanyaku.
Pastinya Mas tidak akan bisa istirahat, ucapnya. Maafkan Tamik ya Mas, ucapku. Bukannya itu yang kamu mau, ucap Mas Yudis. Mas Yudis kok berkata begitu, tanyaku. Kamu sendiri yang menyuruh Santi membawaku, ucapnya. Lalu aku harus bagaimana Mas? Membiarkan dia membawa Bondan? Perasaan aku salah melulu, ucapku. Mas Yudis tidak menjawab ucapanku. Dia membuka pintu lebar agar bisa mengeluarkan sepeda motornya dari dalam rumah. Kemudian menaikinya tanpa menoleh lagi kepadaku. Aku menutup pintu dengan perasaan nyeri. Bagaimana mungkin Mas Yudis berpikir tidak sedewasa itu? Aku dianggap sudah menyodorkan dirinya kepada Santi. Harusnya dia mengerti kalau itu adalah jalan yang terbaik selain membayar uang Santi yang tidak mau ditawar lagi. Lampu rumah segera aku matikan. Aku pergi ke tempat tidur dengan perasaan campur aduk. Kupikir tadinya aku akan bisa tidur tenang, merasa malam ini tidak ada yang mengganggu istirahatku. Tapi kenyataannya membayangkan Mas Yudis harus berada di pos satpam menjelang istirahatnya saja, otakku tidak bisa berpikir dengan jernih. Bagaimana nasib suamiku selama 3 hari ke depannya? Aku mengingat bagaimana manjanya Mas Yudis menjelang tidur, minta dilayani dan dipijit sampai dia tertidur. Bagaimana suamiku itu sekarang bisa melalui malam ini tanpaku? Mas Yudis, lirihku. Rasanya hatiku tidak tenang sama sekali. Malamku terasa panjang dan aku tidak bisa memejamkan mataku hingga bunyi ayam berkokok. Aku bangkit dari tempat tidur, mengambil bantal untuk menggantikan posisiku yang selalu memeluk Arjuna ketika menyadari hari mulai pagi. Bantal guling dan bantal biasa aku taruh di tepi kanan dan kiri Arjuna agar bisa menepis dinginnya udara. Mencuci piring dan menanak nasi itu adalah kegiatanku menjelang bangun tidur. Aku lupa jika hari ini sama sekali aku tidak punya bahan makanan dan uang. Aku langsung teringat ayam yang ada di belakang. Masya Allah, ayam. Kenapa aku baru ingat kalau punya ayam yang bisa dijual? Ayam-ayam itu ada 3 kandang kecil, tiap kandang jumlahnya lebih dari 25 ekor. Sepertinya totalnya ada 80 ekor. Harusnya bila dijual semuanya bisa untuk menebus Mas Yudis. Aku langsung segera beranjak dan pergi ke belakang rumah, memberi makan ayam-ayam itu dengan perasaan lega. Semoga saja Mas Yudis bisa berkumpul kembali dengan keluarga hari ini. Setelah memberi makan-makan ayam, aku kembali masuk ke dalam rumah untuk membangunkan Arif. Nang, Arif, bangun, ucapku sambil menggoncang-goncang tubuhnya. Ada apa sih, Bu? Masih gelap, ucapnya. Tolong jagain Arjuna, ibu mau jual ayam, ucapku. Ibu mau jual ayam kemana? Tanya Arif. Ke pasar pagi ujung desa. Ayahmu tidak di rumah, jagain adikmu ya, ucapku. Di pasar pagi yang letaknya kurang lebih 1 kilo dari rumah, para pedagang ayam berkumpul. Pasar pagi juga menyediakan sayur-sayuran dan bahan untuk keperluan dapur lainnya. Aku sering menjual beberapa ayam di perbatasan desa, kemudian aku tukarkan dengan daging ayam atau daging sapi sekalian belanja sayuran. Biasanya hal itu aku lakukan kalau kehabisan uang belanja. Iya, jawab Arif sambil menguap. Aku mengambil jaket di lemari yang jarang aku pakai. Pagi yang dingin membuat bulu kuduku berdiri semua. Kalau biasanya aku ke pasar pagi dengan membawa motor, kali ini harus dengan jalan kaki. Sepeda motor dibawa Mas Yudis tadi malam. Aku menyusuri jalanan desa hanya membawa 2 ekor ayam untuk aku tukarkan belanja serta uang saku anak-anak. Sedangkan ayam-ayam yang lain rencananya akan aku suruh ambil sendiri sama pembelinya. Nanti tinggal ngomong kepadanya saat ketemu di pasar pagi.
Sementara itu, suara azan subuh berkumandang. Jalan yang biasanya aku lalui menggunakan sepeda motor ini ternyata lumayan jauh ketika aku tempuh dengan jalan kaki. Kakiku yang hanya beralas sendal jepit terasa dingin tertutup embun. Sedang napasku tersengal-sengal karena sudah lama tidak berjalan jauh. Lega rasanya ketika pasar pagi sudah mulai dekat. Aku bisa sedikit tersenyum menyaksikan para penjual ayam berkumpul di pintu masuk pasar. Dengan penuh semangat, aku berjalan cepat menyeberangi jalan tanpa menyadari ternyata ada sebuah mobil yang melaju dengan dari arah depanku. Suara decit ban mobil berpadu dengan aspal yang direm mendadak terdengar nyaring memekakkan telinga. Bersamaan itu pula, aku merasa tubuhku terpelanting dan tas yang berisi 2 ekor ayam tadi terlempar entah kemana. Seketika mataku menjadi gelap. Yang terdengar hanya suara-suara langkah orang-orang berlarian dengan disertai jeritan. Entah apa yang mereka saksikan. Bersambung.